Halo easy people, balik lagi di dunia serba-serbi bareng gua Savana. Bosen gak sih kalian minta uang sama orang tua terus? Atau mungkin kalian pernah ngalamin saat pengen beli sesuatu tapi jatah jajan dari ortu terbatas? Gemes banget kan? Lalu kenapa kita gak nyoba sesuatu yang baru? Kayak nyari uang sendiri misalnya. Nah, di video kita kali ini, gua bakal ngebahas 5 aplikasi yang menghasilkan pendapatan tertinggi di Indonesia versi dunia serba-serbi. Cocok banget buat kalian yang kreatif, suka bikin konten. Lagian, daripada kita cuma scrolling ngabisin waktu gak jelas, lebih baik kita jadikan media sosial sebagai tambahan penghasilan. Gak ada ruginya. Dan bisa bikin bangga juga pastinya kan? Jadi tonton sampai habis ya. Moga-moga aja bisa jadi inspirasi buat kalian semua untuk memulai jadi content creator. Tapi sebelum itu, buat kalian yang baru nemu channel kita, jangan lupa subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari kita. Bagikan juga ke teman-teman, biar info ini juga berguna buat mereka. Kalau udah subscribe, langsung aja kita let's go! Di urutan pertama ada TikTok. Siapa sih yang gak kenal aplikasi satu ini? Mungkin sebagian besar dari kita masih menganggap aplikasi ini hanya berisi konten hiburan aja kan? Kalian salah besar guys, karena TikTok ini jadi aplikasi pertama yang bisa menghasilkan uang tertinggi di Indonesia. Berdasarkan laporan yang dipublikasi oleh firma riset statistika pada Agustus 2024 yang berjudul Negara dengan penonton TikTok terbesar pada bulan Juli 2024, Indonesia menyandang predikat sebagai pengguna TikTok terbanyak. Dalam laporan tersebut, pengguna TikTok di Indonesia saat ini mencapai 157,6 juta pengguna per Juli 2024. Yang dimana ini bisa menjadi peluang besar untuk kalian yang mau berbisnis di aplikasi ini. Seribu followers aja udah bisa mendapatkan uang sekitar $9 hingga $20 per bulan atau sekitar Rp100.000 sampai Rp300.000 per bulan. Apalagi kalau kita udah punya 10.000 followers, kita bisa mendapatkan uang sekitar $16 atau Rp228.000 sampai Rp342.000 per unggahan. TikTok juga mempunyai potensi pendapatan beragam, tergantung dari berbagai faktor seperti kinerja konten. Pendapatan di TikTok sangat bergantung pada kinerja konten yang dibuat. Konten yang menarik dan relevan dapat mempertahankan minat pengikut dan meningkatkan keterlibatan. Program TikTok Affiliate. Program ini menawarkan komisi kepada afiliator yang berhasil menjual produk dari link yang dibagikan. Komisi yang didapatkan biasanya berkisar antara 5-10% dari harga produk yang terjual. Gift saat live. Penonton dapat memberikan gift item kepada kreator yang sedang live streaming. Gift item tersebut bisa dikonversikan ke uang asli dengan proses payout. Program kreativitas. Program ini memberikan penghargaan kepada pembuat konten dengan durasi yang lebih panjang. TikTok Creator Marketplace. Platform ini memungkinkan kreator dan merek untuk berkolaborasi di TikTok. Creator Rewards Program. Dirancang untuk membantu kreator mengembangkan kreativitas mereka dan menghasilkan potensi pendapatan yang lebih tinggi.
Sebelum kalian bisa mendapatkan uang, kalian harus memenuhi syarat yang berlaku. Di antaranya, berusia minimal 18 tahun, mengunggah minimal 3 video dalam 30 hari terakhir, konten yang diunggah tidak melanggar pendomaan komunitas, bukan akun pemerintahan, politikus, atau partai politik, memenuhi syarat yang ditentukan oleh negara masing-masing. Jika kamu sudah memenuhi syarat tadi, kamu bisa pilih mendapatkan uang dengan cara yang kamu minati seperti TikTok Creator Fund. Program ini memungkinkan pengguna untuk mendapatkan uang jika video mereka menarik, banyak disukai, dan mendapatkan engagement yang tinggi. Syaratnya, pengguna harus memiliki setidaknya 100.000 viewers dalam 30 hari terakhir. Live streaming. Pengguna dengan lebih dari 1.000 pengikut bisa mendapatkan penghasilan dengan melakukan live streaming. Pengikut akan memberikan hadiah virtual yang bisa ditukarkan ke dalam bentuk uang. Program afiliasi. Pengguna bisa mendapatkan komisi berdasarkan jumlah penjualan yang mereka bantu jual dengan menyematkan produk di video atau siaran langsung. Menjual merchandise. Pengguna yang sudah memiliki banyak pengikut bisa menjual merchandise seperti pakaian. Pengguna bisa menghubungkan TikTok dengan akun sosial media lainnya seperti Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Menawarkan layanan untuk pembuatan konten TikTok. Pengguna bisa menawarkan layanan untuk pembuatan konten di TikTok. Yang kedua, ada YouTube. Hayo, siapa yang kalau makan harus nonton dulu? Kalau gak nonton YouTube tuh kayak ada yang kurang aja gitu. Kalian tahu gak sih, di Indonesia YouTube merupakan platform media sosial yang paling sering dibuka oleh masyarakat. Menurut survei Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia atau APJII menunjukkan bahwa lebih dari 50% pengguna internet Indonesia menggunakan YouTube. Jumlah pengguna YouTube di Indonesia mencapai 139 juta orang per Oktober 2023. Menempatkan Indonesia sebagai negara keempat dengan pengguna YouTube terbanyak di dunia. YouTube juga bisa menghasilkan pundi-pundi uang yang memuaskan loh. Di mana YouTube mempunyai potensi pendapatan bervariasi tergantung dari beberapa faktor, seperti jumlah penonton, jenis konten, dan fitur yang digunakan. Penghasilan per 1.000 viewers di mana YouTuber bisa mendapatkan sekitar $0,00 per 1.000 viewers. Penghasilan dari video yang ditonton 1 juta kali. Pendapatan dari YouTube yang ditonton 1 juta kali dapat berkisar antara $1.000 hingga $10.000. Penghasilan YouTuber pemula. YouTuber pemula dengan 1.000 subscriber berkisar antara $18 hingga $250. Penghasilan dari pemasaran afiliasi. Penghasilan dari pemasaran afiliasi di YouTube bergantung pada produk dan layanan yang ingin dipromosikan. Pendapatan dari iklan. YouTube menghasilkan uang dari iklan halaman tontonan dan iklan feed short. Pendapatan dari bisnis langganan bulanan. YouTube mendapatkan penghasilan dari bisnis langganan bulanan seperti YouTube Premium. Pendapatan dari super chat, langganan channel, dan merchandise. YouTube mengembangkan berbagai alat guna membantu kreator memenuhi syarat memperoleh penghasilan dari sumber-sumber tersebut. Untuk melakukan monetisasi di YouTube, akun YouTube harus memenuhi syarat minimal 1.000 subscriber atau followers dan memiliki lebih dari 4.000 jam waktu tonton publik yang valid dalam 12 bulan terakhir. Syarat yang harus dipenuhi agar bisa mendapatkan uang diantaranya
Memiliki minimal 1.000 subscriber dan 4.000 jam waktu tonton publik dalam 12 bulan terakhir. Atau memiliki minimal 1.000 subscriber dan 10 juta penayangan short publik yang valid dalam 90 hari terakhir. Berusia minimal 18 tahun atau memiliki wali sah yang dapat menangani pembayaran. Tinggal di negara atau wilayah tempat program partner YouTube YPP tersedia, mematuhi kebijakan monetisasi channel YouTube. Tidak ada teguran pendoman komunitas yang aktif di channel. Verifikasi 2 langkah sudah aktif untuk akun Google kamu. Memiliki akses ke fitur lanjutan di YouTube, menyetujui modul kontrak yang relevan. Membuat konten yang memenuhi pendoman konten yang cocok untuk pengiklanan. Setelah memenuhi persyaratan, kamu dapat mengajukan permohonan monetisasi akun YouTube melalui komputer desktop atau perangkat seluler. Setelah pengajuan diterima, kamu akan menunggu hingga YouTube memberikan persetujuan monetisasi akun kamu. Yang ketiga, ada Instagram. Kalau kita mau nyobain filter bagus buat selfie, pasti langsung buka Instagram kan? Tapi kalian tahu gak sih? Selain kita bisa coba filternya, kita juga bisa ngasilin uang di Instagram. Menurut data penggunaan Instagram di Indonesia, pada Februari 2024, jumlah pengguna Instagram di Indonesia mencapai 88,86 juta, turun 1,1% dari bulan sebelumnya. Pada Maret 2024, jumlah pengguna Instagram di Indonesia mencapai 90,41 juta, naik 1,74% dari bulan sebelumnya. Indonesia merupakan negara dengan jumlah pengguna Instagram terbanyak keempat di dunia. Instagram memiliki potensi pendapatan yang besar, baik dari sisi platform maupun dari sisi kreator. Pendapatan platform. Pendapatan Instagram diperkirakan mencapai 49,8 miliar US dollar pada tahun 2023 dan 59,6 miliar US dollar pada tahun 2024. Iklan feed menjadi kontributor utama pendapatan iklan Instagram, disusul oleh iklan di Instagram Stories. Pendapatan kreator. Kreator Instagram dapat memperoleh penghasilan melalui berbagai cara, seperti iklan di IGTV, Instagram Creator Marketplace, langganan untuk konten eksklusif, rencana live selama siaran langsung, menjadi influencer, program afiliasi, menjual produk sendiri, menawarkan layanan, kreator dengan bermerek, dan membangun toko online. Seorang influencer dengan 1 juta pengikut dapat menghasilkan uang sekitar 5.000 US dollar hingga 25.000 US dollar atau lebih per postingan bersponsor. Tidak ada persyaratan minimal jumlah pengikut untuk bisa menghasilkan uang di Instagram. Namun, ada beberapa cara yang dilakukan untuk menghasilkan uang di Instagram. Di antaranya, mempromosikan dan menjual produk. Kamu bisa menghasilkan akun Instagram sebagai katalog produk. Bisa memindahkan foto yang menarik ke situs penjualan. Menjual foto dan ilustrasi. Jika kamu memiliki keterampilan, kamu bisa menjual foto dan ilustrasi yang diposting. Menerima endorse. Jika jumlah pengikut kamu meningkat dan kamu memiliki pengaruh, kamu bisa mendapatkan keuntungan dari endorse dari perusahaan atau brand tertentu. Menerima proyek afiliasi. Kamu bisa mendaftar program afiliasi dan memasang link di Instagram. Kamu juga bisa menerima pendapatan iklan berdasarkan hasil penjualan menggunakan lencana di Instagram Live. Kamu bisa memperoleh uang saat melakukan siaran langsung.
Menggunakan Instagram Ad. Kamu bisa memanfaatkan Instagram Ad untuk membuat kampanye promosi berbayar. Kamu bisa memanfaatkan fitur Instagram Shopping untuk menjual barang dagangan. Urutan keempat ada Facebook. Facebook merupakan salah satu pionir media sosial dan sering menempati posisi tertinggi di berbagai survei. Berdasarkan data Napoleon Cat, terdapat 198,3 juta pengguna Facebook di Indonesia per Oktober 2023. Sebagian besar pengguna Facebook dalam negeri tercatat berasal dari kisaran usia generasi Z. Potensi pendapatan dari Facebook bisa didapatkan berbagai cara, seperti konten kreator Facebook Pro. Konten kreator Facebook Pro bisa mendapatkan gaji mulai dari 2 juta rupiah hingga 12 juta rupiah per bulan, asalkan konsisten dan disiplin dalam membuat konten. Bintang Meta, pemirsa bisa membeli bintang dan mengirimkannya kepada kamu saat kamu melakukan siaran langsung, video on demand, atau postingan teks dan foto. Untuk setiap bintang yang kamu terima, Facebook akan membayar kamu 0,01 US dollar. Langganan, kamu bisa menambahkan langganan berbayar ke halaman Facebook dan akun Instagram untuk memperoleh pendapatan bulanan yang diprediksi. Konten bermerek, kamu bisa bekerja sama dengan merek lain yang mungkin diminati pemirsa untuk membuat konten asli. Kamu bisa melihat dengan mengelola riwayat pendapatan dan pembayaranmu di pengaturan pembayaran Facebook atau dalam transaksi di bawah pembayaran di Meta Business Suite. Untuk mendapatkan uang di Facebook, kamu perlu memenuhi beberapa persyaratan. Di antaranya, berusia minimal 18 tahun, memenuhi kamus komunitas, mematuhi kebijakan monetisasi mitra, dan kebijakan monetisasi konten Facebook, memiliki minimal 500 pengikut selama 30 hari berturut-turut, tinggal di negara yang memenuhi syarat untuk bintang, menyetujui syarat dan ketentuan bintang. Selain itu, kamu juga bisa menghasilkan uang dari Facebook dengan cara menempatkan iklan di video kamu, menambahkan pintasan langganan, berkolaborasi dengan merek, menghasilkan uang dari video siaran langsung. Dan yang terakhir ada CapCut. Aplikasi CapCut adalah aplikasi edit video sama halnya seperti Adobe Premiere Pro yang sering digunakan untuk mengedit video. Walaupun aplikasi CapCut bisa kamu akses secara gratis di handphone atau komputer, namun untuk bisa mengakses fitur tambahan di CapCut, ada biaya langganan yang perlu kamu bayarkan. Potensi pendapatan dari CapCut bisa cukup besar, yaitu hingga puluhan juta rupiah per bulan. Hal ini bisa didapatkan dari video-video yang diedit di CapCut dan diunggah di platform seperti YouTube dan TikTok. CapCut dapat membantu bisnis untuk mengangkat cerita tentang brand mereka dengan menggunakan efek khusus, transisi, filter, dan grafis bergerak. Untuk menghasilkan uang di CapCut, kamu bisa mengikuti program afiliasi CapCut atau mendaftar sebagai kreator CapCut. Program afiliasi CapCut, kamu bisa mendapatkan komisi hingga 15.000 US dollar dengan membuat konten dan membagikannya di media sosial dengan tautan afiliasi. Kreator CapCut, kamu bisa mendaftar sebagai kreator CapCut jika menu tawaran daftar menjadi kreator sudah muncul di profil akun kamu. Selain itu, kamu bisa mendapatkan uang dari video yang diedit di CapCut dan diposting di YouTube atau TikTok. Penghasilan yang didapat bisa berasal dari endorsement, iklan, affiliate, YouTube Premium, dan MERS. Apa syarat menjadi kreator CapCut? Sebagai pembuat CapCut, kamu memiliki kesempatan untuk memperoleh uang melalui template. Untuk memulai, kamu perlu mengumpulkan 80 koin.
Setelah itu, kamu harus konsisten dan kreatif dalam membuat template. Template ini minimal harus diekspor oleh 1.000 pengguna dalam waktu 7 hari. Nah, dari 5 yang tadi yang udah dibahas, kalian kira-kira pilih platform yang mana nih? Ya, pasti setiap orang punya selera dan pertimbangan masing-masing. Share pendapat kalian di kolom komentar dong, biar jadi info juga buat yang lain kenapa kalian memilih platform tertentu untuk berkarya jadi konten kreator. Gak selalu harus dari sisi penghasilan, mungkin juga dari sisi kenyamanan, kemudahan, dan lain-lainnya. Segitu aja video kita kali ini. Moga-moga info kali ini berguna buat kalian. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan informasi-informasi menarik dari kita. Masih bareng gua Savana? Sampai jumpa di dunia serba-serbi berikutnya.